Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video tutorial pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu berkaitan dengan distribusi frekuensi. Oke, dalam video kali ini yang akan kita bahas yaitu kita akan membuat tabel ya, yang berkaitan dengan tepi kelas, kemudian nilai tengah, frekuensi. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menentukan tabel ya, tabel kumulatif kurang dari. Kemudian yang terakhir adalah tabel kumulatif lebih dari. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan membuat grafiknya, yaitu histogram, poligon, dan GIF. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan membuat yang pertama adalah ini ya. Tabel tepi kelas nilai tengah frekuensi. Kolom yang pertama di sini untuk nilai ya. Kemudian kita perlu 3 sel seperti ini. Setelah itu kita harus gabungkan ya. Tinggal kita sesuaikan kolom tadi seperti ini, sesuaikan. Oke, boleh di sini nilainya kita ganti saja dengan tepi kelas. Oke, untuk kelas yang pertama berarti di sini akan kita cantumkan batas atau tepi bawah. Tepi bawah kelas rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti di sini perintahnya sama dengan batas bawah kelas pertama 19 dikurangi 0,5. Koma di dalam Excel yang saya gunakan ini menggunakan titik, berarti 0,5. Jadi seperti ini rumusnya. Tinggal kita enterkan, nah, diperoleh 18,5. Kita senterkan dulu. Selanjutnya setelah itu kita akan drag sampai kelas paling bawah. Nah, seperti ini kita sudah memperoleh tepi bawah untuk semua kelas. Selanjutnya kolom berikutnya di sini tanda strip yang mengartikan sampai dengan. Langsung enter saja. Kemudian kita juga senterkan. Kemudian langsung kita drag saja. Kemudian berikutnya kita akan menentukan tepi atas untuk kelas yang pertama. Tepi atas kelas pertama rumusnya adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Berarti perintahnya sama dengan batas atas kelas pertama 23 kita klik, kemudian ditambah 0,5. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini, langsung kita enter saja. Diperoleh 23,5. Kita senterkan dulu ya. Kemudian kita drag juga. Oke, sudah kita peroleh tepi kelas ya. Tinggal kita perbagus tampilannya. Kita pilih ini, kemudian ini juga kita berikan. Oke, kemudian di sini ditebalkan boleh, kemudian kita kasih warna juga boleh di sini misalkan ini. Kemudian kalau dirasa di sini masih terlalu lebar boleh kecil. Ini adalah tepi kelas ya. Sudah ada tepi bawah, yang paling kiri adalah tepi bawah, kemudian yang paling kanan ini adalah tepi atas. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan kolom nilai tengah. Berikutnya adalah kolom nilai tengah. Teman-teman harus ingat ya,
rumus untuk nilai tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas terlebih dahulu, kemudian dibagi 2. Itu adalah rumus untuk nilai tengah. Oke, berarti di sini untuk nilai tengah kelas yang pertama sama dengan batas bawahnya 19 diklik ditambah kita sama dengan ulang. Jangan lupa dikasih kurung dulu ya, tidak salah, kasih kurung ke 19 ditambah batas atasnya 23 kita klik, kemudian kurung tutup ya, jangan lupa artinya harus dihitung terlebih dahulu, kemudian hasilnya dibagi atau per 2. Oke, ini adalah rumus untuk menentukan nilai tengah. Batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita enter saja, diperoleh 21. Kita senterkan dulu. Oke, kalau sudah ya tinggal kita drag ya 21 ini sampai kelas yang terakhir. Akan diperoleh seperti ini. Nah, ini adalah nilai tengah untuk setiap kelas masing-masing ya, tinggal kita tambahkan garisnya saja, kemudian dikasih warna. Oke. Ini adalah nilai. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan frekuensi ya, boleh frekuensi ya. Kita tebalkan, kemudian kita senterkan, boleh diperbesar. Oke. Untuk frekuensi yang kita gunakan di sini sama seperti tabel sebelumnya, tinggal kita sama dengankan saja, sama dengan 7, kita enter, kita senterkan, setelah itu kita drag, nah kita peroleh ini, kemudian di sini kita kasih, kemudian garisnya. Oke, ya sudah kita peroleh frekuensi. Oke, selesai tabel yang kedua ya. Oke, tabel berikutnya kita akan membuat tabel kumulatif kurang dari ya. Kolom pertama kita peruntukkan untuk nilai, nanti nilai. Oke, kita perlu 2 sel, kita gabungkan ya, kemudian kita sesuaikan ya ukuran selnya. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini masih kurang kecil. Oke. Untuk nilai, karena di sini kita ingin membuat tabel kumulatif kurang dari, berarti batas atau patokan nilai yang kita gunakan adalah batas atas untuk setiap kelas masing-masing. Jadi di sini sama dengan yang kita gunakan adalah batas atas. Kalau kelas pertama ya kita gunakan tepi atas ya. Ini kita gunakan tepi atas 23,5. Kita enterkan. Kalau sudah ya kita senterkan, kemudian kita drag sampai ke kelas paling akhir. Nah, diperoleh seperti ini. Kemudian tinggal kita lengkapi dengan simbol. Di sini boleh ditambahkan simbol kurang dari ya. Kemudian kita senterkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita drag sampai kelas paling akhir. Nah, diperoleh seperti ini. Tinggal kita perbagus tampilannya, ditambahkan garis. Oke, ini. Tinggal di sini ditebalkan, kemudian dikasih warnanya, kita bedakan. Oke, ini adalah tabel kumulatif ya untuk kolom nilai. Kita peroleh seperti ini. Tinggal kita akan tambahkan berikutnya adalah frekuensi
kumulatif ya. Kita tebalkan dulu frekuensi kumulatif ya. Kemudian kita senterkan. Tinggal kita isi di sini kolom frekuensi kumulatif atau kita simbolkan dengan FK. Rumusnya untuk frekuensi kumulatif kelas yang pertama berarti sama dengan, kita bacanya adalah data yang kurang dari 23,5, berarti kita ambil frekuensinya adalah 7 ya di sini ya. Karena datanya dari 19 sampai 23 adalah 7. Sedangkan yang kumulatif yang diminta adalah data yang kurang dari 23,5, berarti 7. Selanjutnya kita enterkan. Oke. Kita senterkan. Oke. Berikutnya untuk kelas yang kedua, frekuensi kumulatifnya sama dengan, kita baca data yang kurang dari 28,5. 4 ditambah dengan kelas sebelumnya 7 ya, berarti di sini kita klik 7 ya di frekuensi yang sebelumnya, kemudian ditambah dengan frekuensi kelas tersebut yaitu 4 ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini tinggal kita enterkan. Diperoleh 11, kita senterkan, kemudian langkah selanjutnya tinggal di drag saja sampai kelas terakhir. Oke, tinggal kita perbagus tampilannya, dikasih garis ini, kemudian kita kasih warna untuk yang akan. Nah, ini adalah tabel kumulatif kurang dari ya. Selanjutnya kita akan buat tabel kumulatif lebih dari ya. Tabel kumulatif lebih dari, kita buat seperti ini dan kemudian buat biru. Oke, untuk kolom yang pertama untuk nilai ya, kita perlu 2 sel, kita gabungkan selanjutnya, kemudian kita sesuaikan ukuran sel tersebut, misalkan seperti ini. Oke, tinggal kita isikan kolom nilai ya. Untuk kolom nilai, karena tabel yang kita buat adalah kumulatif lebih dari, patokan atau batas nilainya yang kita gunakan adalah tepi bawah, berarti sama dengan, kita gunakan untuk yang kelas pertama 18,5, kita klik ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita enter, diperoleh 18,5. Kita senterkan, kemudian kita drag sampai kelas terakhir seperti ini, kemudian kita lengkapi dengan simbol lebih dari ya, lebih dari seperti ini, kita senterkan, kemudian kita drag juga sampai kelas terakhir. Ini sudah kita peroleh nilai untuk tabel kumulatif lebih dari. Kita tambahkan garisnya. Oke, garisnya sudah, tinggal kita tebalkan tulisannya, kemudian kita kasih warna, misalkan warnanya adalah hijau. Oke, ini adalah nilai untuk tabel kumulatif lebih dari. Selanjutnya kita tambahkan kolom frekuensi ya. Kita tebalkan dulu, kemudian kita senterkan juga di sini, center. Kita boleh dilebarkan kolomnya. Untuk frekuensi kumulatif, atau bolehlah kita ganti saja di sini biar sama dengan tabel sebelumnya, adalah FK frekuensi kumulatif. Kemudian kita akan isikan FK ini. Nah, untuk kelas yang pertama kita baca data yang lebih dari 18,5. Datanya sendiri paling kecil 19,
Artinya semua datanya lebih dari 18,5. Maka di sini untuk frekuensi kumulatif kelas pertama sama dengan, ya kita klik aja jumlah datanya 50 di sini. Nah, kalau sudah kita enter, oleh 50. Kita senterkan dulu. Kemudian berikutnya untuk kelas yang kedua, kita baca dulu data yang lebih dari 23,5. Artinya data yang kurang dari 23,5 itu tidak perlu dimasukkan. Berarti 7 ini tidak dimasukkan, berarti sisanya atau kita tulis sama dengan 50 yang di frekuensi sebelumnya dikurangi dengan frekuensi yang tidak termuat dari kelas nomor 2, yaitu 7. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita enter, diperoleh 43. Kita senterkan. Setelah itu kita drag sampai kelas yang terakhir. Ini adalah frekuensi kumulatif untuk tabel kumulatif lebih dari. Biar lebih bagus tampilannya, kita tambahkan garis, kemudian di sini boleh dikasih warna. Oke, ini adalah tabel kumulatif lebih dari. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik. Yang pertama adalah histogram, kemudian polygon, kemudian juga GIF. Ya, kita awali dari histogram dulu. Nah, untuk histogram, teman-teman pilih option data. Ya. Lihat di kolom paling kanan di sini. Kalau sudah ada data analisis, ya tinggal kita klik saja. Tetapi kalau belum, ya, untuk memunculkannya, caranya adalah kita klik file, ya. Klik file, kemudian option. Ya, klik option, kemudian selanjutnya adalah add in. Ya. Sini kita pilih add in, diklik. Kemudian selanjutnya kita pilih di sini analysis toolpath. Ya, kita klik analysis toolpath. Kemudian kita klik go. Selanjutnya kita checklist analisis toolpath. Ya, tadinya kan seperti ini, kita klik analisis toolpath, ya, kemudian oke. Nah, nanti pasti muncul di sini data analisis. Data analisis ini ada beberapa manfaat, ya. Salah satunya adalah untuk membuat histogram. Oke, kalau sudah, tinggal kita klik data analisis, kemudian kita pilih histogram karena kita akan membuat histogram. Klik histogram, kemudian oke. Seperti ini. Kemudian di sini ada kotak dialog. Yang pertama adalah input range, ya. Kita klik di sini, ya. Klik di sini. Input range-nya adalah data yang kita miliki, kita drag, ya, semuanya seperti ini. Kalau sudah, kita klik lagi ini, kemudian kita beralih ke bin rank. Ya, ini bin rank, kita isikan dengan batas ini, ya, batas atas kelas, ya, untuk seluruh kelas, berarti dari 23 sampai 53. Ini adalah untuk bin rank. Kemudian selanjutnya outputnya kita isikan, ya. Outputnya ada yang klik satu sel saja sudah bisa, ada juga harus sesuai karena di sini ada berapa kelas, 7 ditambah 7 berarti 9 atau 8, 2 kali 8, jadi buat seperti ini, 2 kali 8, karena di sini kelasnya 7 ditambah nilai 8. Oke, kalau Excel yang saya gunakan di sini cukup diklik satu sel saja sudah
bisa ya, tapi ada beberapa Excel yang harus membuat sesuai dengan tabelnya nanti di sini. Kalau di sini kelasnya 7 berarti ditambahkan ya, berarti 8, kemudian kolomnya 2, berarti 2 atau 4, 8 kali 2 di sini ya. Nah, 8 kali 2. Oke, karena di sini Excel yang saya gunakan cukup satu sel saja seperti ini, berarti ya untuk yang output range-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita checklist chart output yang seperti ini. Kemudian kalau sudah semua tinggal di oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Mana histogramnya? Nah, ini adalah histogramnya. Boleh biar lebih jelas kita perbesar histogramnya seperti ini. Kemudian diedit ya, diedit saja, misalkan diedit histogram. Yang pertama BIM-nya kita ganti dengan nilai, boleh kita ganti dengan nilai ya, seperti ini. Kemudian berikutnya ya, kita klik di diagram batanya seperti ini, kemudian double klik boleh ya, double klik, kemudian di grab ya, kita nolkan atau kita kurangkan seperti ini ya, di grabnya. Oke, supaya lebih jelas garisnya berarti kita klik ya seperti ini, fill and line ya, kemudian kita pilih border ya. Selanjutnya kita lihat di sini untuk colornya kita ganti di sini solid aja, solid ya, pilih solid dulu, kemudian colornya kita ganti misalkan merah boleh, kemudian di sini salah ya, oke, seperti ini. Kemudian nah klik yang semuanya dulu, kemudian jangan double klik ya, lebih baik klik kanan saja nanti, oke, seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian format data series ya, kemudian di grabnya di nolkan sudah ya, di nolkan. Kemudian tinggal kita klik fill and line, kemudian di border kita klik border, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik solid, kemudian kita ganti warnanya menjadi merah ya kan. Kemudian ketebalan garisnya kita tambahkan misalkan 2, boleh 2. Oke, tinggal kita close saja di sini. Nah, oke, ini adalah histogramnya ya. Histogramnya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat poligon. Kalau poligon yang kita perlukan di sini adalah nilai tengah dengan frekuensi. Tapi boleh kita klik di 21, kemudian kita drag ya ke bawah sampai 51, kemudian kita tekan tombol shift, kemudian klik 7, karena ini bukan shift ya, enter ya, tekan tombol enter, kemudian klik 7, kita ulang. Pertama 21 kita klik, kita tarik ke bawah ya sampai 51, kemudian kita tekan tombol enter, kemudian klik 7, drag ke bawah seperti ini ya. Kalau sudah tinggal insert ya. Kita pilih chart di sini, kemudian kita pilih yang scatter ya. Kita pilih scatter, kemudian kita pilih nah seperti ini. Oke ya. Seperti ini adalah poligon ya. Kalau misalkan di sini belum ada judul grafiknya, tinggal di sini saja tambahkan chart element, kemudian checklist chart title, artinya judul grafiknya. Kemudian di sini sumbu X dan sumbu Y-nya belum ada, boleh kita tambahkan di sini ya, axis title. Tinggal kita tambahkan aja axis title yang vertikalnya adalah frekuensi, kemudian untuk yang horizontalnya kita isikan nilai
tengah. Nah, seperti ini. Kemudian ini misalkan tidak perlu, boleh kita hapus saja. Ya, seperti ini. Kemudian chart title-nya kita ganti dengan nama grafiknya, polygon atau ya polygon. Nah, seperti ini. Ctrl A, kemudian tebalkan bawah. Ini adalah polygon ya, seperti ini. Oke, ini adalah polygon. Sebenarnya bisa kita edit lagi, misalkan interval untuk nilai tengahnya juga bisa kita edit lagi. Misalkan seperti ini, klik kanan, kemudian format chart area, kita klik di sini ya, klik chart option, kemudian horizontal axis ya, di sini value. Nah, muncul seperti ini. Kita klik axis option, kemudian axis optionnya kita klik lagi. Nah, di sini misalkan minimumnya kita maunya dari berapa? Misalkan dari 18 boleh, maksimumnya 60 boleh, cirnya jaraknya misalkan 5. Nah, seperti ini. Oke, boleh ya, ini lebih besar ya. Ini adalah polygon ya. Oke, kita letakkan dulu di bawah polygonnya. Oke, ini polygon ya. Oke, jadi ini polygonnya seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan membuat OGIF ya. Kalau OGIF itu kita perlu tabel kumulatif ya. Oke, kita akan buat yang kurang dari dulu. Klik di sini 23,5, kemudian kita drag sampai bawah ya. Kemudian tekan tombol kontrol, klik 7, drag sampai 50. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik insert, kemudian chart, pilih scatter ya, sama di sini misalkan seperti ini, kita pilih scatter. Kemudian kita edit dulu di sini. Chart title-nya sudah ada, tinggal axis title-nya, biar simbol X dan simbol Y ada. Axis title-nya kita ganti dengan frekuensi. Kemudian di sini axis title-nya juga yang horizontalnya kita ganti dengan nilai ya. Kemudian chart title-nya kita edit ya, karena ini adalah objek grafiknya, objek. Kemudian kita tebalkan ya. Oke, kalau sudah ya, kita klik ya garisnya seperti ini, kemudian klik kanan, select data, kita edit, klik edit, kemudian series name-nya kita ganti kumulatif kurang dari ya, kurang dari, kemudian oke. Nah, seperti ini, jadi akan berubah. Tadi seri 1 berubah menjadi kumulatif kurang dari. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan dengan yang ini ya, lebih dari, berarti add. Nah, add di sini series name-nya kita tulis kumulatif lebih dari, seperti ini. Kemudian untuk series X value, nah kita klik di sini, yang kita ambil adalah 18,5 sampai 48,5 seperti ini ya. Di tabel kumulatif lebih dari, kemudian klik kembali. Series Y value-nya kita hapus dulu, ini hapus. Kemudian kita akan isikan di sini, klik, kita isikan frekuensinya 50 sampai 3 ya, seperti ini ya. Kalau sudah ya, tinggal kita enterkan saja. Nah, kemudian enter kembali, diperoleh OGIF di sini ya, OGIF ya. Ini juga sama, kalau mau interval ya horizontalnya atau
X-nya kita rubah ya sama di sini klik kanan, kemudian bukan klik kanan, di sini dulu ya, ini klik kanan. Nah, double klik boleh ya. Atau format load area, kemudian di sini kita pilih horizontal value axis ya, seperti ini. Kemudian kita klik ini ya, axis option. Kemudian kita klik kembali axis option. Nah, di sini misalkan minimumnya kita ambil berapa, misalkan 18 ya, boleh seperti ini ya. Oke, kemudian jaraknya misalkan diambil 5 ya, boleh seperti ini ya. Oke, tinggal di close. Oke, kita mau memunculkan datanya, boleh di sini tinggal ditambahkan. Nah, ini regionnya ya, biar kelihatan ya kumulatif yang mana, tinggal ditambahkan atau di checklist regionnya. Kalau misalkan kurang besar ya boleh kita perbesar ya, Oke, ini adalah OGIF ya, jadi sudah kita buat ya. Di sini kita perkecil misalkan ini ya, sudah kita peroleh di sini. Ini masih terlalu besar. Nah, di sini sudah ada 3 jenis grafik, histogram ya, kemudian polygon, juga OGIF. Oke, ini adalah pembahasan tentang grafik ya. Oke, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Berkata saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.